Yo people, it's Ares, welcome to Dewa Film lagi. Kali ini gue akan membawakan alur cerita film Harry Potter, gengs, yang berjudul Harry Potter and the Sorcerer of Stone, yang rilis pada tahun 2001. Film ini merupakan film pertama dari total 8 film Harry Potter. Film ini diangkat dari novel karya J.K. Rowling. Sedikit sinopsis saja, film ini bercerita tentang Harry yang baru masuk ke Hogwarts, yang berusaha mencari batu bertuah. Oke, seperti biasa nggak ada bosan-bosannya, nggak ada capek-capeknya. Seperti biasa gue ngasih kalian spoiler warning. Oke, sebelum ke intro jangan lupa like, share, serta subscribe. Mari kita ke Olympus. Seperti biasa, film pun dibuka dengan memperlihatkan seorang kakek-kakek yang bernama Dumbledore, gengs. Tak lama datanglah seekor kucing yang tiba-tiba berubah menjadi seorang nenek tua yang bernama Profesor McGonagall. Ternyata mereka menunggu orang yang bernama Hagrid, di mana ia membawa seorang bayi bernama Harry Potter. Diketahui mereka bertiga berencana untuk menitipkan bayi itu ke sebuah rumah. Scene pun berganti ke beberapa tahun kemudian, di mana terlihat Harry yang sudah menginjak usia remaja. Di sana ia tinggal dengan bibi dan pamannya yang bernama Petunia dan Vernon, serta sepupunya yang bernama Dudley. Harry yang baru bangun dijahili oleh Dudley. Karena hari itu Dudley berulang tahun, mereka berencana pergi ke kebun binatang. Sesampainya di kebun binatang, di sana terjadi kejanggalan, geng, di mana Harry bisa mengobrol dengan seekor ular, dan ular itu pun mengerti setiap ucapan Harry. Tak disangka Dudley yang mengetahui hal tersebut langsung mendorong Harry, dan Dudley terlihat antusias ketika melihat ular itu bergerak, karena sebelumnya ular itu nampak terlihat diam saja. Secara ajaib, kaca kebun binatang pun menghilang. Alhasil, Dudley terjatuh ke kandang ular. Sementara si ular tadi akhirnya keluar dari kandangnya dan membuat semua orang takut. Saat ingin pergi, ular itu mengatakan terima kasih kepada Harry. Uncle Vernon yang tak sengaja melihatnya langsung memarahi Harry dan menuduh Harry yang tidak-tidak. Alhasil, Harry pun mau tidak mau langsung dihukum. Harry pun dihukum dengan dikurung di kamar kecilnya. Beberapa hari pun berlalu. Dudley dan keluarganya membicarakan tentang sekolah. Harry yang bingung akhirnya bertanya, namun Harry malah diejek habis-habisan. Tak lama datanglah sebuah surat yang keluar dari pintu rumah mereka. Harry yang penasaran akhirnya mengeceknya dan ternyata surat itu berisi undangan dari Hogwarts, di mana Hogwarts itu sendiri adalah sekolah sihir nomor 1 di Inggris. Vernon dan Petunia yang mengetahui hal tersebut pun marah. Alhasil surat itu pun dirobek dan Harry pun mau tidak mau harus dikurung lagi. Saat dikurung, Harry mendengar paman Vernon sedang menutup lubang surat di pintu, yang bertujuan agar surat-surat untuk Harry tidak datang lagi. Namun lama-kelamaan surat itu terus-terusan bermunculan dan memenuhi seisi rumah. Hal ini membuat keluarga Vernon pindah ke sebuah pulau terpencil. Di mana saat itu ternyata bertepatan dengan malam ulang tahun Harry Potter. Saat membuat permintaan, tiba-tiba terdengar sesuatu. Ternyata suara itu berasal dari pintu yang sedang didobrak oleh seseorang. Alhasil pintu pun roboh, dan seorang tersebut masuk ke dalam rumah. Ternyata orang itu adalah Hagrid yang dulu menitipkan Harry. Ia berencana membawa Harry ke Hogwarts. Tak lama kemudian, Petunia dan Vernon datang dan berdebat dengan Harry, yang ternyata terungkap bahwa paman dan bibi berbohong. Mereka memberitahu Harry bahwa orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Hagrid yang mengetahui sesuatu pun akhirnya menyangkalnya. Hagrid yang ingat malam itu hari ulang tahun Harry, akhirnya memberikan kue ulang tahun, namun malah dimakan oleh Dudley. Hagrid yang melihatnya pun langsung menyihir Dudley, yang membuatnya mempunyai ekor. Akhirnya Harry dan Hagrid pun pergi dari rumah itu. Pada keesokan harinya, Harry dan Hagrid tiba di sebuah bar di mana di sana Harry sangat terkenal. Harry pun berkenalan dengan seorang profesor yang mengajar di Hogwarts, yang ternyata dia mengajar di bagian pertahanan terhadap ilmu gelap. Setelah berkenalan, akhirnya mereka pun tiba di Diagon Alley. Info saja, Diagon Alley adalah pasarnya pasar para penyihir. Sebelum belanja, Harry pun diajak oleh Hagrid ke bank di Diagon Alley.
Di sini Hagrid terlihat mengambil sebuah benda misterius dari bank tersebut. Tiba saatnya di mana Harry mampir ke toko tongkat, yaitu toko tongkat milik Ollivander. Di toko tersebut Harry diseleksi oleh tongkat, karena tongkat di sana memilih tuannya sendiri. Akhirnya Harry mendapatkan kekuatannya dan sedikit terjadi kejanggalan di sana. Setelah itu Harry dipanggil oleh Hagrid yang membawa hadiah ulang tahun untuk Harry, yaitu seekor burung hantu. Setelah berbelanja, Harry mengobrol dengan Hagrid. Di sini terungkap fakta lagi bahwa orang tua Harry tewas karena dibunuh oleh penyihir jahat, yaitu Lord Voldemort, yang sekaligus memberi luka di kepala Harry. Karena kejadian itu, nama Harry Potter pun menjadi terkenal, dikarenakan ia menjadi satu-satunya yang selamat dari insiden itu. Tiba saatnya Harry berangkat menuju Hogwarts dengan cara menaiki kereta khusus. Namun, saat tiba di stasiun, Harry tidak menemukan kereta yang dimaksud, gengs. Ketika Harry sedang kebingungan, Harry melihat keluarga yang sama-sama membawa peralatan sihir di trolinya. Harry pun mengikutinya. Ternyata mereka adalah keluarga Weasley. Di sana terlihat anak-anak keluarga Weasley yang mencoba masuk ke dalam tembok. Yang dimana tembok itu merupakan pintu masuk ke kereta yang tertera di tiket. Anak-anak yang mencoba masuk itu bernama Ron, George, Fred, serta Ginny, dan Percy. Harry pun mengikuti arahannya dan akhirnya berhasil masuk. Saat di kereta, Harry satu ruangan dengan Ron. Dan tak lama datanglah Hermione yang ternyata berdarah Muggle. Info lagi, Muggle adalah manusia yang tidak memiliki sihir atau tidak percaya kepada sihir. Tak lama mereka pun tiba di Hogwarts, geng. Saat sedang menunggu Profesor McGonagall, Harry dihampiri oleh anak bernama Malfoy, Goyle, dan Crabbe. Mereka mengajak Harry masuk ke gengnya. Namun Harry menolak mentah-mentah dan memilih untuk bersama Ron dan Hermione. Akhirnya para murid baru pun masuk ke ruangan. Di ruangan itu terlihat sebuah topi disiapkan untuk menyeleksi anak-anak baru tersebut. Seleksi tersebut bertujuan untuk memisahkan anak-anak baru ke 4 asrama berbeda, yaitu Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor, dan Slytherin. Harry yang diseleksi terakhir pun gugup. Namun pada akhirnya Harry mendapatkan asrama Gryffindor, yang mana para penyihir hebat terlahir dari asrama tersebut. Akhirnya para anak tahun pertama pun diajak oleh ketua asrama, yaitu Percy Weasley, yang tak lain kakak Ron. Saat tiba di malam hari, dikala anak-anak yang lain tidur, Harry nampak sedang merenungi nasibnya, gengs, yang tidak mengetahui kedua orang tuanya. Di keesokan harinya terlihat, Harry dan Ron tergesa-gesa menuju ruang belajar. Setelah masuk, Harry dan Ron terlihat lega karena sang guru tidak ada. Namun tanpa disangka, kucing yang berdiri di atas meja adalah guru mereka, yaitu Profesor McGonagall. Karena hal itu, akhirnya asrama Gryffindor dikurangi poin. Setelah selesai jam pelajaran, Harry harus mengikuti pelajaran Profesor Snape, yang dimana Profesor Snape adalah guru ramuan dan sekaligus kepala asrama Slytherin. Harry yang ditanya terus-terusan namun tidak tahu jawabannya, akhirnya poin asrama Gryffindor harus dikurangi lagi. Sim pun berpindah kembali ke halaman sekolah, geng. Ternyata siswa tahun pertama akan belajar menaiki sapu terbang. Di sini terlihat Harry sangat mudah mengontrol sapunya. Di sisi lain, teman Harry yang bernama Neville mengalami kecelakaan saat belajar. Neville pun terjatuh dari sapunya yang membuat lengannya patah. Akhirnya Profesor Hook mengantarnya ke UKS. Melihat Profesor Hook pergi, Malfoy memanfaatkan momen itu untuk menantang Harry. Malfoy menantang Harry untuk mengambil kembali bola milik Neville. Akhirnya Harry pun melayaninya, dan tiba saatnya ketika Harry menangkap bola tersebut, dan tidak disengaja dilihat oleh Profesor McGonagall. Karena hal tersebut, Harry pun dipanggil oleh Profesor. Ternyata bukan tanpa alasan Profesor mengajak Harry. Harry ternyata akan dijadikan seeker di sebuah permainan sihir, yaitu Quidditch. Harry, Ron, serta Hermione yang ingin menuju asrama tiba-tiba tangkap berputar dan menuju ruangan terlarang. Di mana di sana Hermione membobol pintu ruangan itu dengan mantranya. Akhirnya mereka pun masuk. Namun sayangnya mereka dipergoki penjaga sekolah, yaitu Mr. Filch. Tak lama Harry dan kawan-kawan lolos dari Mr. Filch. Mereka pun masuk ke sebuah ruangan lain. Namun saat mereka menengok, ternyata mereka melihat anjing berkepala 3, yaitu Cerberus yang bernama Fluffy. Binatang penjaga itu ternyata milik Hagrid. Karena takut, dengan serentak mereka pun kabur keluar dari ruangan itu. Harry akhirnya diajari oleh seorang kapten Quidditch, yaitu Wood.
Di sini Wood menjelaskan setiap fungsi-fungsi bola, posisi pemain, dan tugas Harry, yang mana Harry harus menangkap bola Golden Snitch. Jika bola itu tertangkap, maka tim akan dinyatakan menang, karena mendapatkan 150 poin sekaligus. Scene pun beralih lagi ke sebuah ruangan, di mana Harry dan kawan-kawan sedang belajar mantra sihir. Mantra sihir ini dapat menerbangkan objek, di sini objeknya adalah bulu. Harry dan Ron sangat kesulitan, namun tidak dengan Hermione. Hermione menjelaskan kepada Ron bahwa pelafalan mantra yang diucapkan Ron ternyata salah. It's Leviosa, not Leviosa. Setelah pelajaran, Ron yang kesal mengolok-olok Hermione, di mana Hermione yang mendengarnya kecewa dan sakit hati. Saat jam makan pun tiba, Profesor Quirrell tiba-tiba datang membawa kabar bahwa monster troll lepas dan masuk ke koridor. Siswa yang mendengarnya akhirnya panik, gengs. Harry yang diberitahu seseorang bahwa Hermione sedang menangis di toilet akhirnya pergi bersama Ron untuk mengeceknya. Namun sayangnya troll yang lepas itu malah masuk ke kamar mandi. Ketika troll melihat Hermione, tiba-tiba troll mengamuk dan menghancurkan apapun. Harry yang ingin menolongnya tertangkap. Kini tersisa Ron seorang, namun Ron dapat mengatasinya dengan cara melayangkan palu troll dan menjatuhkannya tepat di kepala troll tersebut, yang akhirnya membuat troll tersebut pingsan. Mereka bertiga pun lolos dari troll tersebut. Saat mereka keluar, mereka bertemu dengan Profesor Snape, Profesor Quirrell, dan Profesor McGonagall. Harry melihat sesuatu di paha Snape, yaitu bekas cakaran atau gigitan Fluffy. Hari pertandingan Quidditch pun tiba. Harry yang pertama kali bermain pertandingan merasa gugup. Saat sedang pertandingan berjalan, sapu Harry terlihat begitu aneh, seperti ada yang mematrai sapu tersebut. Hermione yang melihat Dr. Snape komat-kamit baca mantra, akhirnya menyelinap ke bangku para profesor dan membakar jubah Profesor Snape. Karena hal itu, akhirnya sapu milik Harry pun kembali normal. Dan Harry pun berhasil menangkap Golden Snitch yang tidak sengaja tertelan olehnya. Otomatis pertandingan pun dimenangkan oleh Harry. Hari libur Natal pun tiba. Harry yang tidak punya rumah mau tidak mau harus tinggal di kastil terlebih dahulu. Tidak hanya Harry, ternyata Ron juga tidak pulang dikarenakan orang tuanya pergi ke luar negeri. Tapi orang tua Ron mengirimkan hadiah untuk Ron. Tidak hanya Ron, Harry pun mendapatkan hadiah dari seseorang yang tidak dikenali. Mereka pun membukanya. Ron pun syok melihat Harry yang mendapatkan jubah tembus pandang, yang merupakan bagian dari 3 item legendaris. Harry yang sudah memiliki jubah tembus pandang pun mencoba berjalan-jalan. Akhirnya Harry sampai di suatu ruangan yang berisi kaca. Diketahui kaca itu bisa memperlihatkan harapan terbesar seseorang, di mana Harry melihat dirinya bertemu dengan orang tuanya. Harry yang melihatnya bergegas memberitahu Ron. Ron yang disuruh untuk melihat kaca menyangkalnya. Ron malah melihat dirinya menjadi kiper Quidditch. Harry pun kecewa. Harry yang menyadari sesuatu pun menghampiri Hagrid. Tidak hanya sendirian, Harry ditemani oleh Ron dan Hermione. Harry mencoba menjelaskan kepada Hagrid dan menuduh Profesor Snape, gengs. Hagrid yang tak percaya tentu saja marah. Saat sedang menjelaskan kepada Harry, Hagrid tiba-tiba keceplosan mengenai batu petuah yang berada di ruangan terlarang. Harry pun yang mendengarnya lekas pergi menuju ruangan tersebut. Saat tiba di ruangan, Harry melihat Fluffy sedang tertidur. Ternyata Fluffy dapat dijinakkan oleh alat musik harpa. Harry dan kawan-kawan akhirnya memanfaatkan momen tersebut. Tanpa disadari, Fluffy terbangun dan hampir mencelakai mereka. Setelah masuk ke dalam lubang yang dijaga oleh Fluffy, Harry dan kawan-kawan pun mendarat di atas tanaman. Namun tanaman itu ternyata hidup. Harry dan Hermione berhasil lolos dari tanaman itu. Kunci agar lolos dari tanaman tersebut harus mencoba tenang. Namun Ron yang panikan tidak bisa tenang. Mau tidak mau, Hermione mengeluarkan sihir cahaya untuk melemahkan tanaman tersebut. Karena cahaya adalah salah satu kelemahannya. Setelah lolos, mereka pun mendapat tantangan lain. Di sana terdapat banyak sekali kunci terbang. Namun ada satu kunci, dan kunci tersebutlah kunci yang cocok dengan pintu yang akan dimasuki mereka. Dengan susah payah, akhirnya Harry mendapatkan kunci tersebut, dan mereka pun masuk ke ruangan selanjutnya, gengs. Di ruangan selanjutnya, Harry dan kawan-kawan melihat patung yang ternyata patung itu adalah sebuah pion catur yang dapat hidup. Ron yang mengerti catur dari yang lain akhirnya memimpin pertandingan dan mengorbankan dirinya. Hermione yang melihatnya menolong Ron, sementara Harry melanjutkan perjalanan seorang diri. Akhirnya, Harry tiba di tempat terakhir.
Di tempat itu terlihat cermin yang sama dengan yang dilihat Harry. Tidak hanya itu, di sana juga ada Profesor Quirrell. Di sana Profesor menjelaskan bahwa selama ini ia mencoba mencelakai Harry. Troll yang lepas serta sapu yang dimantarai saat pertandingan Quidditch ternyata ulah Profesor Quirrell. Sementara Profesor Snape yang terlihat membaca mantra sebenarnya melindungi Harry. Serta kaki Profesor Snape yang terluka karena berusaha melindungi batu bertuah. Namun saat melihat ke arah kaca, Harry menyadari sesuatu ada di sakunya. Ternyata batu yang dimaksud ada di saku celana milik Harry, di mana diketahui batu itu didapatkan karena keinginan Harry sendiri yang mencarinya. Setelah menjelaskan, tiba-tiba terdengar suara, dan ternyata di balik sorban Profesor Quirrell terdapat wajah seseorang. Wajah tersebut adalah wajah Lord Voldemort, yang membunuh orang tua Harry. Voldemort yang mengincar Harry akhirnya menyuruh Profesor Quirrell untuk menyerang Harry. Saat diserang, Harry dengan refleks menempelkan tangannya ke arah Profesor Quirrell. Tanpa disangka, sentuhan Harry dapat membakar kulit Profesor. Dan pada akhirnya, Profesor pun lenyap. Sementara arwah Lord Voldemort pun berhasil kabur, geng. Setelah kejadian itu, tiba saatnya acara perhitungan poin asrama dimulai. Awalnya asrama Gryffindor kalah poin, namun setelah Profesor Dumbledore menambahkan poin atas keberhasilan mereka mengalahkan Profesor Quirrell, akhirnya asrama Gryffindor menang dan menjadi asrama terbaik. Gryffindor wins the House Cup. Cerita pun tamat. Oke geng, jadi itu alur cerita Harry Potter, yang dimana film ini diketahui memiliki banyak sekali fan. Untuk kedepannya gue bakal melanjutkan seri ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe, karena itu membuat kami semangat. Bye-bye gengs.